Assalamualaikum, selamat datang di perkuliahan Sociolegal dengan saya Satria Unggul Wicaksana Prakasa. Pada kesempatan kali ini kita akan banyak berdiskusi tentang konsep negara hukum dan kaitannya dengan diskursus sosiolegal. Kawan-kawan, seperti yang kita ketahui, Indonesia telah mendeklarasikan diri sebagai suatu negara hukum, yang itu jelas terpampang di pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 45. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui adalah banyak kemudian misinterpretasi, mispersepsi, dan kemudian ketidakpemahaman yang utuh tentang bagaimana negara hukum itu dijalankan, tentang apa implikasi suatu negara ketika mengakui negara tersebut adalah negara hukum, dan bagaimana dampaknya dalam konteks pembatasan kekuasaan dari kekuasaan negara, dari otoritas, dan di sisi yang lain tentang jaminan hak asasi manusia dari warga negara. Maka di kesempatan kali ini izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk berdiskusi tentang negara hukum dan diskursus sosiolegal. Konteks ini tidak terlepas dari bagaimana kemudian kita mengkritisi makna negara hukum, di mana di dalam konsep negara hukum, suatu negara itu tidak terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan. Supomo sebagai salah satu aktor kunci di dalam persidangan BPUPKI di dalam perumusan Undang-Undang Dasar dan bentuk negara Indonesia menyebut bahwa konsep negara hukum atau Rechtsstaat itu jangan kemudian terjebak pada konsep negara yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan atau Machtsstaat. Hal ini menyatakan bahwa Supomo ingin mendeklarasikan bahwa konsep negara hukum itu selalu bertautan dengan konteks pembatasan kekuasaan. Makna dari konteks pembatasan kekuasaan, dia seyogyanya menciptakan suatu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Bagi satu sisi adalah pemerintah, di sisi yang lain adalah bagaimana kemudian jaminan perlindungan hak asasi manusia warga negara. Dan yang kedua, dipatuhi secara utuh konsep penguasa atau penyelenggara negara bahwa mereka tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya yang kemudian sangat bertentangan dengan konsep negara hukum. Dan hal tersebut seyogyanya juga harus dituangkan tidak hanya di dalam sistem perundangan semata, tetapi juga menjadi praktek hidup di dalam kehidupan bertata negara seperti itu. Dan yang paling penting dalam konteks ini adalah bagaimana kemudian demokrasi itu dikuatkan sehingga rasio legis yang dilakukan oleh pemerintah, yang dilakukan oleh penegak hukum, bahwa mereka patuh kepada perundangan yang sifatnya tertulis atau normatif, tetapi pada saat yang sama, kepatuhan mereka kepada prinsip-prinsip normatifme hukum itu justru menjadi jebakan kepada praktek-praktek otoritarianisme. Praktek-praktek otoritarianisme dulunya dipahami sebagai praktek penggunaan senjata seperti itu ya, praktek represi yang dilakukan oleh aparatus dan lain sebagainya. Saat ini konsep otoritarianisme telah bertransformasi, telah berubah tidak hanya di dalam kekerasan yang bersifat fisik dengan rangka penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi, tetapi juga dengan media atau sarana digital. Yang ini di dalam perkembangannya disebut sebagai digital authoritarianism. Sehingga hal tersebut menjadi suatu kemunduran demokrasi. Karena kunci dari demokrasi yang baik yang dilakukan oleh suatu negara, dalam konteks ini bagi Indonesia, adalah bagaimana kemudian mengedepankan akses demokrasi dan keadilan bagi warga negara secara luas. Tidak untuk kepentingan segelintir kelompok yang kemudian justru memonopoli kekuasaan moneter dan lain sebagainya, yang justru juga menjadi
suatu kompromi yang solid, yaitu yang kita kenal dengan konsep oligarki. Nah, ini kemudian perlu kita kritisi sejak awal untuk memahami bagaimana bekerjanya negara hukum di dalam konteks ketatanegaraan, termasuk dalam konteks ini, dalam konteks Indonesia. Artinya dalam konteks ini, berapapun istilah mengenai konsep negara hukum seperti Rechtsstaat yang dibawa di konteks negara Eropa kontinental, itu the droit yang itu berkenaan dengan konsep negara hukum yang ada di Prancis, maupun rule of law yang dibawa di dalam konteks negara Anglo-Saxon, semuanya bermuara kepada dua konsep tadi, yaitu sesungguhnya dari negara hukum itu tergantung isu dan kesepakatan normatif. Profesor Adrian Bettner mengutip H. Fallon menyatakan bahwa isu-isu normatif itu harus bersaing dan karenanya dapat diduga pula adanya kesepakatan politik yang itu berimplikasi kepada bangunan konsep negara hukum itu sendiri ketika dipahami oleh masyarakat suatu negara secara luas. Sehingga konsep negara hukum dan pertimbangan konteks nasional itu juga menjadi satu stressing point di mana menimbang hak-hak warga negara itu menjadi satu kata kunci. H. Fallon menyebut, seperti yang dikutip oleh Adrian Bettner, bahwa misalkan pelibatan warga negara sebagai juri di dalam suatu konteks peradilan di dalam konteks negara Anglo-Saxon itu merupakan tradisi yang mahal gitu ya. Tetapi tradisi dan sejarah itu mensyaratkan sebuah pembenahan kelembagaan hukum yang menyeluruh dan mahal, namun belum tentu mampu memperoleh manfaat seketika. Pelibatan warga negara sebagai juri nyata-nyata di konteks negara Anglo-Saxon juga tidak berbanding lurus kepada bagaimana menegakkan keadilan substansial di dalam proses peradilan. Pun halnya dengan konteks negara hukum di negara Eropa kontinental, ketika kita menyebut bagaimana kemudian independensi peradilan itu justru menjadi satu tantangan serius. Itu justru menjadi suatu challenge yang perlu dijawab di dalam konteks pembangunan negara hukum dalam kaitannya dengan kepentingan nasional atau national interest. Sehingga dalam konteks ini terjadi suatu perdebatan akademik tentang konsep negara hukum yang bagi perkembangan penelitian dan pengembangan studi negara hukum ini mempersulit penelitian yang mendalam. In-depth analysis untuk memahami konsep negara hukum ini akan terbatas pada normatifme peraturan, sedangkan kalau kita tahu seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa implikasi dari negara hukum itu harus dilihat mendalam bagaimana dampaknya terhadap pembatasan kekuasaan di satu sisi dan jaminan hak asasi manusia serta penguatan demokrasi di sisi yang lain. Dan yang ketiga dan yang kedua itu menjadi suatu konteks perdebatan akademik yang perlu kita simak bagaimana para pakar, para scholars itu kemudian memperdebatkan studi tentang konsep negara hukum itu sendiri. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah dalam konteks tata kelola kenegaraan, di mana budaya negara hukum secara substansial itu sebenarnya menjadi satu black hole gitu ya di dalam konteks negara hukum dimanapun, baik dalam konteks Anglo-Saxon maupun dalam konteks Eropa kontinental. Dan satu hal yang perlu kita kritisi kembali adalah tidak semua proyek negara hukum itu berhasil. Misalkan tentang proyek independensi lembaga peradilan, itu semua terhambat kepada konteks politik hukum yang dilakukan di dalam rangka judicial reform dari suatu negara. Tidak semua kemudian prinsip-prinsip good government atau asas umum pemerintahan yang baik itu secara substansial mewujudkan suatu pemerintahan yang anti korupsi, tetapi justru kemudian dibangun di dalam rangka untuk market friendly paradigm atau menjadi suatu paradigma yang kemudian ramah pasar dan juga ramah liberalisasi perdagangan.
Dan sebenarnya sejak 1990 sudah miliaran dolar dikeluarkan untuk mewujudkan konsep negara hukum melalui berbagai macam proyek, baik itu dalam skema Bank Dunia maupun skema lembaga donor internasional yang lain. Dan nyata-nyata sampai saat ini konteks negara hukum kembali kepada satu titik di mana dia berpaku atau bergantung kepada politik hukum dari penguasa, seperti itu. Sehingga proyek pembangunan yang klaim tingkatkan negara hukum, nyata-nyata sebenarnya tidak mampu kita ukur tingkat efektivitasnya di dalam rangka membangun konsep negara hukum secara substansial. Dalam konteks ini, saya ingin memberi penegas lagi seperti yang dinyatakan oleh Profesor Adrian Bednar, bagaimana dua fungsi negara hukum. Yang pertama membatasi kekuasaan, yang kedua melindungi kepemilikan keselamatan warga negara. Di mana konsep pembatasan kekuasaan yang pertama yaitu dia harus dituangkan di dalam berbagai macam instrumen hukum. Itu yang nomor satu. Yang kedua adalah pelembagaan negara demi mewujudkan negara dan kekuasaan negara. Konsep trias politika nyata-nyata secara konsep modern tidak relevan lagi. Ada lembaga-lembaga pengawas, ada lembaga-lembaga auxiliary atau penunjang di dalam konteks ketatanegaraan yang tentu dia bertujuan untuk melakukan pembatasan kekuasaan. Ambil contoh di Indonesia ketika dibentuknya Komnas HAM, dibentuknya Ombudsman, dibentuknya KPK, termasuk pengadilan tipikornya, serta lembaga-lembaga yang bersifat auxiliary. Semuanya ditujukan di dalam rangka pembatasan kekuasaan. Yang kedua, melindungi kepemilikan keselamatan warga negara, di mana hak asasi manusia menjadi bagian dari yang integral dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks negara hukum. Dan kita wajib menyadari bahwa negara kerap merasa mereka memerlukan kekuasaan yang lebih besar dengan dalih bahwa mereka perlu melindungi warga dari sesamanya. Padahal ini di dalam catatan sejarah alasan-alasan ini justru menjadi kredo, di mana ketika negara semakin membesarkan kekuasaannya, dan ini berbanding lurus dengan represivitas yang dilakukan oleh aparatus, baik itu melalui gencatan senjata, baik itu melalui serangan fisik, maupun psikis, yang itu menjadi social harassment, yang itu menjadi serangan langsung kepada konteks masyarakat secara luas. Jika ingin memperdebatkan konteks negara hukum, saya rasa kita perlu merujuk apa yang ditulis oleh Brian Z. Tamanaha di dalam bukunya On the Rule of Law, di mana dia membuat suatu definisi clear tentang konsep negara hukum, di mana yang pertama adalah instrumen-instrumen mana yang potensial menawarkan jaminan terbaik terhadap perlindungan warga dari negara, itu sesuatu hal yang imperatif atau sesuatu hal yang harus didahulukan. Yang kedua, bagaimana pembatasan negara dengan hukum itu tertuang dalam konstitusi, tertuang di dalam perundang-undangan, yang itu dihormati, termasuk di dalamnya juga ada independensi peradilan yang bersifat imparsial, dan akses masyarakat untuk memperjuangkan hak-haknya, baik melalui mekanisme adjudikasi atau peradilan, lebih-lebih juga melalui mekanisme non-adjudikasi atau melalui mekanisme akses politik demokrasi, seperti itu. Dalam konteks ini, ada eksistensi negara hukum dan diskursus tentang socio-legal, di mana konsekuensi dari konsep negara hukum menciptakan perdebatan antara efisiensi negara dan wujudkan perlindungan hukum. Dan akibat yang timbul, yaitu studi socio-legal tidak dapat melihat dampak yang timbul dari pilihan kebijakan yang ada selimut dalam tanda petik, yaitu kepentingan politik hukum yang dianut oleh penyelenggara negara, yang kadang kemudian bertentangan dengan kehendak atau kepentingan dari masyarakat secara luas. Namun studi ini tidak akan pernah bisa memberikan pembenaran atau pilihan-pilihan tersebut. Studi socio-legal di dalam konteks negara hukum mencoba membuat suatu identifikasi yang clear
tentang bagaimana dampak yang timbul dari konteks negara hukum di satu sisi, dan di sisi yang lain terhadap pembangunan prinsip-prinsip hukum atau reforma hukum, dan juga penemuan-penemuan di dalam konteks penelitian hukum. Dan saya ingin juga memberi satu stressing point bahwa kepentingan lembaga donor di sini menjadi satu varian yang tidak dapat dipisahkan. Konsep good government yang kemudian merupakan bagian dari proyek Bank Dunia misalkan, dia tidak secara sungguh-sungguh atau secara utuh kemudian menimbulkan prinsip anti korupsi di dalam konteks penyelenggaraan negara, tetapi justru memberikan akses dan kepentingan besar untuk liberalisasi pasar dan membuka perdagangan bebas. Kalau kemudian di dalam konteks politik ekonomi warga negara itu dapat survive, itu sah-sah saja, baik-baik saja. Tetapi ketika kemudian liberalisasi pasar tidak kemudian berdampak lurus kepada survivalitas dari warga negara, tentu dalam konteks ini negara kita, Indonesia misalkan, hanya menjadi ladang atau pasar saja bagi mereka yang termasuk kelompok investor atau kelompok pemain atau aktor ekonomi. Dan sialnya lagi, kelompok atau aktor ekonomi itu sendiri dilindungi oleh rezim atau pemerintahan yang otoriter. Karena kita tahu misalkan di dalam katakanlah industri ekstraktif ya, misalkan tambang emas, tambang migas, atau industri ekstraktif yang lain, batu bara di dalamnya, dia betul menyatakan bahwa mereka melindungi objek vital, tetapi pada saat yang sama ada double burden ya, atau penindasan berganda yang dialami oleh warga negara, di mana yang pertama ketika industri ekstraktif katakanlah itu melanggar hak asasi manusia warga negara yang terdampak di sekitarnya. Apalagi kemudian implikasi selanjutnya yaitu pembangunan atau prinsip bisnis tersebut justru merusak sumber daya alam, merusak hak-hak masyarakat adat, dan juga merusak rencana untuk menguatkan prinsip sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Tentu rezim otoritarianisme ini justru menjadi satu musuh besar ya dalam tanda petik terhadap pemaknaan atau pemenuhan konsep negara hukum itu sendiri. Selanjutnya, elemen-elemen yang dibutuhkan dalam menguatkan konsep negara hukum ada 3 elemen kunci. Yang pertama adalah analisis menyeluruh, bagaimana argumentasi yang dibangun bukan hanya elemen-elemen tertentu itu menjadi bagian dari konsep negara hukum, tapi lebih pada mengedepankan elemen yang diklaim menjadi bagian dari negara hukum menurut berbagai macam pandangan scholars atau sarjana di dalam penelitian yang dilakukan. Yang kedua, melakukan klasifikasi bagaimana elemen formal dari negara hukum dan kategori substantif dari negara hukum. Di mana elemen formal nanti terkait dengan aspek prosedural, substansif lebih terkait dengan demokrasi dan hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah perlunya mekanisme kontrol yang dilakukan berdasarkan analisis mendalam terhadap fakta hukum yang terjadi, dan mekanisme kontrol itu perlu melihat konteks bagaimana pelembagaan negara di dalam perundang-undangannya, termasuk di dalam praktik atau kebiasaan ketatanegaraan yang sebenarnya implikasinya itu berdampak kadang berbanding lurus, kadang berbanding terbalik. Berbanding lurus apabila antara Dasein dan Dasolen, tujuan dan cita-cita serta praktiknya itu sejalan, tapi Dasolen dan berbanding terbalik ketika demokrasi dan hak asasi manusia justru dilanggar di dalam konteks negara hukum ini.
Sehingga kekuasaan negara, mekanisme kontrol, dan elemen prosedural menjadi satu kata kunci, di mana pemerintah dengan hukumnya, rules by law, yang dibuat harus berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas yang bertanggung jawab. Sehingga tindakan negara itu harus tunduk pada hukum, dalam artian tidak hanya sekedar letter law, tetapi juga budaya hukum itu sendiri. Dan tidak boleh melakukan kesewenang-wenangan dan menghindari penggunaan represivitas dan senjata, termasuk diskresi yang berlebihan. Karena diskresi yang berlebihan tanpa adanya kontrol, kalau kita meminjam pendekatan Robert Lidgard, dia akan menjadi suatu rumus yang lengkap untuk praktek koruptif penyelenggara negara. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian legalitas formal? Hukum harus jelas dan pasti muatannya, mudah diakses, dan bisa diprediksi dalam konteks peradilan, bagaimana pokok perkaranya, serta diterapkan pada semua orang tanpa terkecuali. Karena ini sering menjadi satu percandaan saat ini, memang betul semua orang sama di hadapan hukum, tetapi tidak di hadapan penegak hukum. Artinya, antara apa yang diatur dengan apa yang ada di dalam praktiknya, ini kadang bertolak belakang. Maka dari itu, penguatan konsolidasi masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan itu menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Konsolidasi masyarakat sipil yang saya maksud tadi adalah bagaimana dengan penguatan demokrasi yang ditandai dengan persetujuan, penentuan, dan pengaruhan muatan dalam tindakan hukum. Baik itu tindakan hukum yang di sini tidak hanya dimaknai dengan konteks peradilan semata, tetapi termasuk di dalamnya di dalam pembuatan kebijakan dan perundang-undangan. Pemerintah, parlemen seharusnya melakukan pelibatan secara aktif, seharusnya mendengar aspirasi dan keinginan masyarakat di dalam proses pembuatan hukum. Dan ini yang tentu menjadi satu tanda kunci seperti itu. Selanjutnya, dalam konteks kategori substansial terkait dengan HAM dan warga negara, ada 4 poin yang perlu disimak, yaitu subordinasi semua hukum dan interpretasinya terhadap prinsip-prinsip fundamental dari keadilan, yang itu dituangkan di dalam satu elemen kunci di dalam proses peradilan, yaitu prinsip due process of law, atau suatu proses peradilan yang baik. Yang kedua adalah perlindungan hak asasi dan kebebasan perseorangan atau individual rights, yang itu dituangkan di dalam praktek, di mana hampir semua prinsip-prinsip tersebut diterima oleh masyarakat, termasuk masyarakat internasional, sebagai suatu universal principles, yang mana prinsip-prinsip keadilan itu harus dipenuhi dengan hak dan kebebasan yang dijamin berlandaskan kepada nilai-nilai keadilan dan moralitas. Yang ketiga, konteks negara hukum itu perlu kemudian melindungi hak masyarakat sipil atau hak asasi sosial, di mana negara hukum wajib menjaga dan memajukan hak sipil dan politik yang bebas, namun ia juga berkaitan dengan pembentukan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, budaya oleh negara yang mendasari aspirasi dan martabat manusia yang secara sah sehingga mungkin untuk diwujudkan. Itu hal yang dituangkan oleh International Commission Juris di tahun 1959. Termasuk perlindungan hak kelompok, kewajiban bagi negara untuk memajukan hak kelompok. Dalam konteks ini berkenaan dengan hak kelompok dalam artian kebijakan yang afirmasi bagi kelompok rentan, ya, seperti perlindungan masyarakat adat, perlindungan kelompok berbasis gender, dan termasuk perlindungan kelompok minoritas lain. Studi ini misalkan di dalam konteks keadilan gender bagi perempuan, bagaimana prinsip pemajuan hak-hak perempuan itu telah nyata-nyata kalau kita lihat di dalam konteks hukum internasional, dia diatur di dalam CEDAW, atau Convention on Elimination Discrimination Against Women. Tentu prinsip-prinsip kepatuhan atau compliance terhadap CEDAW itu tidak hanya dituangkan secara letter law, tetapi dilakukan di dalam praktek ke
ketatanegaraan. Dan ini menjadi satu kunci bahwa hak asasi manusia warga negara itu betul-betul dilindungi dalam konteks negara hukum. Sehingga engagement atau pertautan antara negara hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia itu menjadi satu kata kunci, di mana pembatasan kekuasaan dan jaminan HAM menjadi suatu konsep utama, demokrasi konsensual yang dilaksanakan secara akuntabel dengan partisipasi yang inklusif, artinya hampir seluruh masyarakat di suatu negara itu mendapatkan akses tanpa terkecuali, itu merupakan bagian dari konteks substansial dari negara hukum. Dan yang tidak kalah penting adalah hak asasi manusia warga negara dan dengan berbagai konsepnya dan implikasinya harus dilindungi. Diskresi dan penggunaan kekerasan yang berlebihan akan merugikan warga negara dalam rangka pemenuhan hak asasi manusianya. Termasuk di dalam konteks ini, bagaimana kemudian lembaga negara dalam mengawal negara hukum. Bagaimana lembaga negara pengawas, ya, watchdog bodies, atau di dalam konteks ini auxiliary bodies, lembaga penunjang, itu ditujukan untuk kepentingan menguatnya negara hukum secara substansial. Ombudsman, bagaimana dia didharma baktikan seharusnya di dalam rangka untuk meniadakan atau menghapuskan praktek-praktek maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik. Komnas HAM ditujukan untuk bagaimana kemudian pelanggaran hak asasi manusia, violation of human rights, itu betul-betul ditiadakan atau tidak terjadi di negara kita. KPK misalkan dan peradilan tipikor itu diadakan di dalam rangka untuk menghapuskan atau menghindari praktek-praktek korupsi, ya, yang dilakukan oleh pejabat publik maupun sektor swasta. Komisi yudisial itu dibuat di dalam rangka agar hakim atau penegak hukum, ya, dalam konteks ini hakim, kekuasaan kehakiman itu betul-betul wajib menghormati independensi peradilan dan kode etik perilaku hakim. Dan auxiliary bodies lainnya sangat banyak, seperti Komisi Informasi Publik, kemudian lembaga-lembaga negara lain, ya, yang kemudian menjadi auxiliary body. Itu semua di dalam rangka mengawal negara hukum agar secara prosedural dan secara formal dapat berjalan secara baik. Dalam konteks terakhir ini, saya ingin memberi stressing point bagaimana kembangkan penelitian negara hukum dalam studi sosiolegal. Ada kewajiban kita bagi scholars, ya, untuk melakukan penelitian-penelitian dan penemuan-penemuan hukum di dalam rangka pengembangan studi sosiolegal dan kaitannya dengan menguatkan negara hukum. Misalkan di dalam konteks bagaimana mengidentifikasi pemerintahan dengan hukum, kita harus melihat sejauh mana pemerintahan berjalan tanpa menggunakan hukum. Sejauh mana pemerintahan menggunakan langkah-langkah insidentil daripada aturan-aturan yang bersifat umum, dan sejauh mana pemerintahan mengatur relasi antar subjek-subjek hukum, serta sejauh mana hukum tersebut dipatuhi. Yang kedua, tindakan-tindakan negara yang tunduk terhadap hukum, bagaimana negara memberikan ruang dari apa yang disebut sebagai Freibuster. Freibuster itu makna sinonimnya adalah terkait dengan pemerintahan yang menggunakan diskresinya untuk kepentingan masyarakat luas. Seperti itu. Apakah ada klausul-klausul pengecualian yang membolehkan pengaturan-pengaturan khusus, di mana diskresi itu ada suatu pembatasan-pembatasan yang ketat. Dan apakah pemerintahan pada praktiknya mendasarkan tindakannya pada hukum, atau dengan kata lain, sudah sejalankah tindakan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara di jalur hukum, atau justru di luar jalur. Dan yang ketiga adalah dalam konteks legalitas formal, apakah hukum itu secara yuridis jelas dijalankan? Apakah terjadi praktek retroaktif atau berlaku surut? Apakah ada pengecualian-pengecualian di dalam proses legislasi atau pembuatan perundangan? Apakah hukum itu stabil, konsisten dilakukan dari waktu ke waktu? Apakah hukum itu diterapkan secara umum tanpa diskriminasi?
Apakah hukum dapat ditertibkan, diakses, tertulis dan dimengerti, serta dapat disosialisasikan, atau kalau kita sering menyebut sebagai asas fiksi hukum. Tapi asas fiksi hukum terhadap ini sangat tipis pelanggarannya dengan penyelundupan hukum. Dan ini tentu menjadi satu prinsip yang berbahaya di dalam konteks negara hukum itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan demokrasi. Satu hal di dalam penelitian yang bisa dilakukan adalah apakah ada mekanisme partisipatoris dari pemangku kepentingan dalam pembuatan peraturan. Yang kedua, apakah ada mekanisme bagi partisipasi pemangku kebijakan dalam pembuatan keputusan perorangan. Apakah ada mekanisme tersebut dapat diakses oleh publik, dan efektifkah mekanisme itu dijalankan. Subordinasi semua hukum dan interpretasinya ini berkenaan dengan pemaknaan atau pengertian dari konteks keadilan dan prinsip administrasi negara yang baik. Apakah prinsip keadilan dan ketatanegaraan itu sejalan dengan prinsip moral yang tertulis dan dapat diberlakukan? Ya, kalau kita menelisik something beyond dari sesuatu hal yang bersifat tertulis tersebut. Yang ketiga, sejauh mana mereka bertentangan antara prinsip moralitas dan prinsip keadilan dan kepatuhan di dalam proses pembuatan perundangan. Dan sejauh mana hukum dan interpretasinya secara efektif tersubordinasi dengan prinsip-prinsip tersebut. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip hak asasi, kebebasan perorangan, hak sosial, dan kelompok. Ini berkenaan dengan sejauh mana hak human rights itu dijamin dan dilindungi, sejauh mana jaminan-jaminan tersebut dilaksanakan, sejauh mana hak sosial itu dijamin, sejauh mana jaminan hukum dapat dilaksanakan, sejauh mana hak asasi kelompok itu dijamin, dan sejauh mana jaminan hukum tersebut dapat dilaksanakan baik bagi individu, sosial, maupun kelompok. Peradilan independen juga menjadi satu topik yang penting ya di dalam studi sosiolegal dan negara hukum. Ini terkait dengan apakah betul-betul lembaga peradilan itu independen, itu terkait dengan jabatan hakim, meritokrasi di dalam kamar atau sistem peradilan baik di Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi misalkan, lalu masalah-masalah manajemen peradilan dan sebagainya. Apakah peradilan tidak memihak atau prinsip-prinsip imparsialitas itu betul-betul terwujud, atau terjadi insulasi atau tekanan dari luar untuk suatu perkara? Apakah warga negara memiliki akses yang efektif terhadap suatu peradilan di dalam konteks legal standing atau kedudukan hukumnya? Biaya-biaya pengetahuan, bantuan hukum, dan lain sebagainya itu juga menyertai. Apakah warga negara memperoleh proses peradilan yang adil dan tepat waktu? Apakah terjadi pemulihan yudisial yang cukup baik, dan apakah putusan itu dapat dieksekusi atau dilaksanakan dengan baik. Dan terakhir adalah lembaga negara yang memiliki tanggung jawab negara hukum. Apakah lembaga tersebut ada dan apa yang menjadi mandat dari hukum mereka, dan bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsi dan efektifkah di dalam konteks negara hukum. Paling terakhir, studi sosiolegal dalam menguatkan supremasi hukum di Indonesia. Dalam konteks ini dapat mengembangkan analisis negara hukum secara substansial dan menguatkan konsep negara hukum. Dan kaitannya dengan supremasi hukum, bagaimana pembatasan kekuasaan itu dilakukan, jaminan hak asasi manusia itu dilindungi, dan penemuan hukum itu sebagai arus utama dalam menegakkan peradilan, dalam mewujudkan konsep negara hukum yang utuh. Saya rasa demikian diskusi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi satu cakrawala ilmu dan harapannya dapat kita diskusikan di dalam forum-forum akademik yang baik seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.